Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igdi Aryawan, NIM 1717051171. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya akan memaparkan rancangan proposal saya yang berjudul Mengungkap Sanksi Adat Rampak pada Sistem Pengendalian Internal di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Bulio. Sebelum itu, izinkan saya untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang pertama kepada Bapak Made Aristia Prayudi, SA MSc AK selaku pembimbing utama. Yang kedua, Bapak Inyoman Putrayasa SE MSI selaku pembimbing pendamping. Dan yang ketiga, Ibu Igusti Ayu Purnamawati SE MSI AK selaku penelaah. Terbelakang masalah. Bali merupakan salah satu provinsi yang berada di Indonesia. Bali terkenal hingga ke mancanegara. Terkenalnya Bali hingga ke luar negeri tak terlepas dari keunikan Bali itu sendiri. Salah satu keunikan yang dimiliki Bali adalah adat dan budaya, sehingga membuat para turis mancanegara berbondong-bondong datang ke Bali. Dari segi pemerintahannya, Bali juga memiliki keunikan di mana di Bali dikenal atau diakui dua status desa, yakni desa adat atau desa pakraman dan desa dinas. Melalui surat keputusan Gubernur nomor 972 tahun 1984, pemerintah Bali mengikrarkan pendirian dari lembaga perkreditan desa di seluruh desa pakraman yang berada di Bali. Proyek kelahiran lembaga perkreditan desa mulai dijalankan dan adanya LPD tunduk pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 yang saat ini telah diganti menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menjelaskan bahwa lembaga keuangan milik desa pakraman yang berkedudukan di wewidangan atau wilayah desa pakraman. Dicetuskannya pendirian Lembaga Perkreditan Desa atau LPD di Bali tentunya memiliki maksud dan tujuan tidak lain karena kepentingan melayani khalayak umum khususnya pada bidang perekonomian desa yang tujuannya pasti untuk kesejahteraan desa pakraman. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali tingkat 1 Bali nomor 2 tahun 1998, tujuan dibentuknya Lembaga Perkreditan Desa diantaranya yang pertama, untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan dan penyaluran modal yang efektif. Yang kedua, memberantas ijon, gadai gelap, dan sejenisnya. Yang keempat, meningkatkan daya beli masyarakat dan melancarkan lalu lintas peredaran uang di lingkungan masyarakat tersebut. Dalam praktiknya, sebagai lembaga keuangan, lembaga perkreditan desa tentu saja memiliki sebuah sistem untuk menjaga agar perusahaan tetap berjalan sesuai dengan rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan di awal. Sistem ini biasa dikenal dengan sistem pengendalian internal. Menurut penelitian Committee of Sponsoring Organization menjelaskan bahwa pengendalian internal adalah sistem terstruktur yang telah diimplementasikan dalam perusahaan dengan tujuan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan dari adanya pengendalian tersebut dapat dicapai, yang meliputi keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat tercapai. Dengan demikian, sistem pengendalian internal sangatlah penting dalam sebuah perusahaan atau entitas. Berdasarkan penjelasan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bidang usaha yang dijalankan oleh Lembaga Perkreditan Desa meliputi yang pertama, menerima atau menghimpun dana dari kerama desa dalam bentuk dana sepelan atau dana sesepelan. Yang kedua, memberikan pinjaman kepada kerama adat dan kerama desa. Yang ketiga, LPD juga dapat memberikan pinjaman kepada kerama desa lain dengan syarat terdapat kerjasama antar desa. Yang keempat, menerima pinjaman dari lembaga keuangan maksimal 100% dari jumlah modal termasuk cadangan dan laba ditahan kecuali batas lain dalam jumlah pinjaman dan dukungan atau bantuan dana. Dan yang kelima, menyimpan kelebihan likuiditas pada bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai. Dengan demikian, pendapatan utama dari sebuah lembaga keuangan yaitu berasal dari bunga pinjaman pada debitur. Meskipun demikian, pemberian kredit juga harus diatur secara ketat oleh lembaga keuangan. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip utama dalam pemberian kredit
pada sebuah lembaga keuangan termasuk lembaga perkreditan desa. Hal ini dikarenakan apabila terdapat kesalahan dalam pemberian kredit akan dapat menyebabkan risiko yang besar, telatnya pembayaran oleh nasabah, atau biasa dikenal dengan kredit macet. Jumlah kredit macet yang begitu besar pada lembaga perkreditan desa akan mengganggu likuiditas lembaga perkreditan desa itu sendiri, sehingga menghindari risiko kredit macet dari pengendalian internal sangatlah penting dilakukan oleh setiap lembaga keuangan termasuk lembaga perkreditan desa. Desa Pakraman Padang Bulio merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng. Dalam menunjang perekonomian desa, Desa Pakraman Padang Bulio juga telah membentuk lembaga keuangan yaitu Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Bulio. Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan, Lembaga Perkreditan Desa yang dipimpin oleh Imade Yudane tak terlepas dari risiko kredit berupa kredit macet. Berdasarkan tabel yang telah ditampilkan, dapat dilihat perbandingan daftar saldo kredit berjalan tahun 2018, 2019, dan 2020. Dapat dilihat bahwa dalam 3 tahun terakhir, kredit yang diklasifikasikan sebagai kredit macet mengalami kenaikan dan penurunan. Dalam sistem pengendalian internalnya, LPD Desa Adat Padang Bulio menerapkan sanksi adat untuk menghindari risiko kredit yang mungkin terjadi. Sanksi adat yang diberikan oleh Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Bulio apabila masyarakat tidak mampu membayar kreditnya yaitu diberikan sanksi adat rampag. Sanksi adat rampag merupakan sanksi adat yang diberikan oleh Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Bulio berupa dikeluarkannya masyarakat tersebut dari Desa Adat Padang Bulio dan pelelangan barang atau agunan atau jaminan debitur. Masyarakat yang dikenakan sanksi adat ini akan dikeluarkan sebagai kerama Desa Adat Padang Bulio. Sanksi adat rampag ini telah diterapkan semenjak LPD berdiri yakni sejak tanggal 22 April 1989 dan sanksi adat rampag telah diatur pada awik-awik Desa Pakraman Adat Padang Bulio. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kartika dan Jember pada tahun 2017 menyebutkan bahwa penyebab kredit macet di LPD sekecamatan Tembuku yang pertama sudah tidak memiliki sumber pendapatan, yang kedua memiliki masalah karakter, yang ketiga memiliki masalah ekonomi, dan yang keempat debitur meninggal dunia. Dan dampak dari adanya sanksi adat yang dirasakan debitur yang mengalami kredit macet diantaranya yang pertama timbul rasa malu karena diumumkan sebagai debitur yang macet dalam paruman desa. Yang kedua, timbul ketakutan tidak mendapat hak adat penguburan di desa adat setempat karena sanksi kasepekang. Yang ketiga, pihak keluarga lain malu sehingga pihak keluarga yang lain melunasi kredit debitur. Yang keempat, atas permohonan pihak keluarga lain agar selanjutnya debitur tidak diberikan kredit kembali apabila memohon kredit pada Lembaga Perkreditan Desa. Yang kelima, harta benda yang diambil alih untuk menutupi kreditnya. Penelitian lain yang dilakukan oleh Pratama tahun 2020 menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal Desa Adat Sukesade dilandaskan akan peraturan yang telah dibuat tahun 2017. LPD Desa Adat Sukesade dalam mengurangi kredit macet menggunakan sanksi adat perampangan dalam pemberian sanksinya. Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada penerapan sanksi adat rampag dalam upaya menghindari risiko kredit macet yang mungkin terjadi di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Bulio. Sehingga dengan penerapan sanksi tersebut membuktikan bahwa penerapan sanksi adat dapat digunakan sebagai sistem pengendalian internal guna memperkecil risiko kredit macet. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik meneliti mengenai mengungkap sanksi adat rampag pada sistem pengendalian internal di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Bulio. Identifikasi masalah. Yang pertama, terdapat debitur atau nasabah yang tidak membayar angsuran sehingga terjadi risiko kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Bulio. Yang kedua, dalam menangani risiko kredit macet, Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Bulio menerapkan sanksi adat rampag. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan,
Maka pada penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan pada sistem pengendalian internal dengan penerapan sanksi adat rampar terhadap nasabah atau debitur yang mengalami kredit macet di lembaga perkreditan desa adat Padang Buliu. Rumusan masalah. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimanakah sistem pengendalian internal pada lembaga perkreditan desa adat Padang Buliu. Yang kedua, bagaimanakah penerapan sanksi adat rampar sebagai sistem pengendalian internal pada lembaga perkreditan desa adat Padang Buliu. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pada lembaga perkreditan desa adat Padang Buliu. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi adat rampar sebagai sistem pengendalian internal di lembaga perkreditan desa adat Padang Buliu. Manfaat penelitian. Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau penambahan ilmu pengetahuan mengenai lembaga keuangan mikro seperti lembaga perkreditan desa, khususnya mengenai penerapan sanksi adat dalam sistem pengendalian internalnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber-sumber referensi pustaka. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis yang pertama yaitu bagi peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai penerapan sanksi adat sebagai sistem pengendalian internal di lembaga perkreditan desa. Manfaat praktis yang kedua bagi lembaga perkreditan desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk kemajuan lembaga perkreditan desa adat Padang Buliu, khususnya pada sistem pengendalian internal dengan penerapan sanksi adat rampar di lembaga perkreditan desa adat Padang Buliu menjadi lebih efektif. Selain itu, diharapkan juga dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi pengelola lembaga perkreditan desa adat Padang Buliu mengenai pentingnya analisa dalam memberikan kredit kepada nasabah dalam kaitannya untuk mengurangi risiko kredit macet. Manfaat praktis yang ketiga yaitu bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi atau pengetahuan bagi masyarakat, khususnya masyarakat desa adat Padang Buliu, bahwa lembaga keuangan atau lembaga perkreditan desa adat Padang Buliu menerapkan sanksi adat rampar. Kajian hasil penelitian yang relevan. Terdapat 10 hasil penelitian yang relevan yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kartika dan Jember pada tahun 2017. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Putu Yoga Pratama tahun 2020. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Pita Ari tahun 2021. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Marlina tahun 2020. Yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Atmaja dan Putri tahun 2020. Yang keenam, penelitian yang dilakukan oleh Julianto DKK tahun 2018. Yang ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Datrini DKK tahun 2021. Yang kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Payanti tahun 2020. Yang kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Ujianti dan kawan-kawan tahun 2020. Dan yang ke-10, penelitian yang dilakukan oleh Sudiani dan Ari tahun 2018. Landasan teori. Yang pertama, desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang dimaksud dengan desa yaitu desa adat atau desa yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak hal asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Landasan teori yang kedua yaitu sanksi adat. Menurut Busar Muhammad tahun 2000, sanksi adat atau delik merupakan suatu tindakan sepihak dari pihak tertentu yang mengancam atau mengganggu yang bersifat material atau imaterial terhadap seseorang atau masyarakat yang melanggar aturan yang ada, di mana tindakan tersebut akan mengakibatkan suatu reaksi yang ada pada masyarakat yang dipercayainya dapat memulihkan keseimbangan yang terganggu dengan melakukan berbagai cara seperti pembayaran adat berupa uang, barang, mengadakan selamatan, memotong hewan besar atau kecil. Menurut Astiti 1976, terdapat beberapa sanksi adat yang pernah diterapkan di Bali. Yang pertama itu dande,
yang kedua dosa, yang ketiga karampag, yang keempat kasepekang, yang kelima kataban, yang keenam merprastite, yang ketujuh selong. Landasan teori yang ketiga yaitu Lembaga Perkreditan Desa. Lembaga Perkreditan Desa atau LPD berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 merupakan lembaga keuangan milik desa Pakraman yang berkedudukan di wilayah atau wewidangan desa Pakraman. Lembaga Perkreditan Desa sebagai salah satu wadah pengelola kekayaan kesejahteraan kerama desa dengan kegiatan yang menunjang pembangunan desa. Pada dasarnya tujuan dibentuknya LPD yang pertama yaitu mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan dan penyaluran modal yang efektif. Yang kedua, memberantas ijon, gadai gelap dan sejenisnya. Yang ketiga, menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di pedesaan. Yang keempat, menciptakan daya beli masyarakat dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa. Teori yang keempat yaitu kredit macet. Menurut Susilo tahun 2000, kredit macet merupakan kredit yang tidak lancar sampai jatuh tempo belum dapat juga diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan. Pinjaman yang disalurkan oleh Lembaga Perkreditan Desa berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013 dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama yaitu lancar. Kualitas pinjaman yang diberikan kategori lancar apabila yang pertama tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga. Yang kedua, terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga tetapi tidak lebih dari 3 kali angsuran dan pinjaman yang diberikan belum jatuh tempo. Yang kedua yaitu kurang lancar. Kualitas pinjaman yang diberikan klasifikasi kurang lancar apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga lebih dari 3 kali angsuran tetapi tidak lebih dari 6 kali angsuran. Terdapat pinjaman yang diberikan belum jatuh tempo. Yang ketiga yaitu diragukan. Kualitas pinjaman yang diklasifikasikan diragukan apabila yang pertama, pinjaman yang diberikan telah jatuh tempo tetapi tidak lebih dari 3 bulan. Yang kedua, terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga lebih dari 6 kali angsuran tetapi tidak lebih dari 12 kali angsuran. Yang keempat yaitu kredit macet. Kualitas kredit yang diberikan kategori macet apabila yang pertama, terdapat angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari. Yang kedua, dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan dalam kondisi wajar. Yang ketiga, kerugian operasional pinjaman ditutup dengan pinjaman baru. Landasan teori yang kelima yaitu sistem pengendalian internal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Committee of Sponsoring Organization, pengendalian internal adalah sistem terstruktur yang telah diimplementasikan dalam perusahaan dengan tujuan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan dari adanya pengendalian tersebut dapat dicapai yang meliputi keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat dicapai. Model penelitian. Model penelitian digunakan sebagai acuan untuk menjawab pertanyaan penelitian serta memecahkan permasalahan yang dikaji pada penelitian ini. Secara sederhana, model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut. Diawali dari Lembaga Perkreditan Desa Adat Petangguliu. Lalu akan muncul pertanyaan bagaimana sistem pengendalian internal Lembaga Perkreditan Desa Adat Petangguliu. Setelah itu akan muncul lagi pertanyaan bagaimana penerapan sanksi adat rampak sebagai sistem pengendalian internal Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Buliu. Ini untuk menjawab pertanyaan tadi. Selanjutnya akan muncul jawaban sistem pengendalian internal pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Buliu yaitu berupa sanksi adat rampak. Rancangan penelitian. Rancangan penelitian pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, diawali dari peneliti menentukan judul yaitu mengungkap sanksi adat rampak pada sistem pengendalian internal di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Buliu. Selanjutnya, peneliti melakukan observasi awal, lalu peneliti menentukan perumusan masalah penelitian. Setelah itu, akan menentukan kajian teori. Setelah menentukan kajian teori, peneliti melakukan pengumpulan data dengan 3 metode yaitu metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Setelah metode pengumpulan data selesai, peneliti melakukan analisis data. Yang pertama yaitu diawali dengan reduksi data, yang kedua menyajikan data, dan yang ketiga menarik kesimpulan. Setelah itu, peneliti akan mendapatkan hasil penelitian
dan pembahasan. Setelah itu, langkah yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Metode penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Pada penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Bulir. Alasan pemilihan lokasi di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Bulir karena masih terdapat kredit macet, dan dalam prakteknya dalam menangani kredit macet, Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Bulir menerapkan sanksi adat, yaitu berupa sanksi adat rampal. Yang kedua yaitu subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Padang Bulir, Ketua LPD Desa Adat Padang Bulir, dan Bendahara LPD Desa Adat Padang Bulir. Sedangkan objek pada penelitian ini yaitu sistem pengenalan internal dengan penerapan sanksi adat rampal di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Bulir. Yang ketiga, jenis dan sumber data. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu bersumber dari Kepala Desa, Ketua LPD, dan Bendahara LPD terkait dengan sistem pengenalan internal dengan penerapan sanksi adat rampal di Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Bulir. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini bersumber berupa gambar umum usaha, struktur organisasi, dan catatan laporan keuangan pada LPD Desa Adat Padang Bulir. Yang keempat, informan penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi informan penelitian yang pertama yaitu Kepala Desa Padang Bulir, yang kedua Ketua Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Bulir, dan Bendahara Lembaga Perkreditan Desa Adat Padang Bulir. Yang kelima, metode pengumpulan data. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu yang pertama metode wawancara atau interview, yang kedua metode observasi atau pengamatan, yang ketiga studi dokumentasi. Selanjutnya, metode dan teknik analisis data. Dalam aktivitas metode dan teknik analisis data terdiri dari 3 aktivitas. Yang pertama yaitu data reduction atau reduksi data, yang kedua data display atau penyajian data, yang keempat conclusion atau drawing, yang berarti penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data. Dalam rangka menjaga keabsahan data, terdapat beberapa kriteria yang digunakan. Yang pertama yaitu kriteria kepercayaan. Kriteria derajat kepercayaan dilakukan dengan beberapa teknik, diantaranya yang pertama perpanjangan keikutsertaan, yang kedua triangulasi, yang ketiga pengecekan sejawat. Selanjutnya, kriteria yang kedua digunakan dalam menjaga keabsahan data yaitu keteralihan, yang ketiga kebergantungan, dan yang keempat kepastian. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.